Salma Ardiani terbangun beberapa menit sebelum azan subuh karena suara kayu bergesek di lantai bawah rumah. Bunyi itu pelan, tetapi cukup panjang untuk membuat matanya terbuka penuh. Ia berbaring beberapa detik sambil memandangi langit-langit kamar yang tinggi dan kusam, mencoba memastikan apakah suara itu nyata atau hanya bagian dari mimpi buruk yang akhir-akhir ini sering datang tanpa alasan jelas. Udara dini hari di rumah tua itu terasa lembab. Bau kayu lapuk bercampur aroma dupa samar masih tertinggal dari malam sebelumnya. Di sampingnya Farel masih tertidur membelakangi dirinya. Napas suaminya terdengar berat seperti seseorang yang terlalu lelah bahkan untuk bermimpi. Salma perlahan duduk di tepi ranjang. Rumah itu selalu terasa terlalu sunyi menjelang pagi. Sunyi yang bukan menenangkan, melainkan seperti ada sesuatu yang menunggu di balik dinding-dinding tua. Suara gesekan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Seperti kursi yang ditarik perlahan di lantai keramik. Salma mengambil kardigan tipis yang tergantung di kursi, lalu keluar kamar tanpa menyalakan lampu. Lorong lantai 2 gelap dan panjang. Cahaya dari halaman belakang masuk samar melalui jendela-jendela tinggi yang tirainya sudah mulai menguning dimakan usia. Sejak menikah dengan Farel 8 bulan lalu, ia tinggal di rumah keluarga suaminya di pinggiran Bogor. Rumah besar peninggalan ayah Farel itu memiliki terlalu banyak ruangan kosong dan terlalu banyak aturan yang tidak pernah benar-benar dijelaskan kepadanya. Awalnya Salma mengira semua itu hanya bagian dari tradisi keluarga Jawa lama yang masih dipegang ibu mertuanya. Tetapi, semakin lama tinggal di sana, semakin sering ia merasa seperti orang asing yang sedang diuji tanpa pernah diberitahu apa kesalahannya. Tangannya menyentuh pagar tangga kayu ketika ia mulai turun perlahan. Lalu ia melihat cahaya kecil bergerak dari arah dapur. Salma melangkah semakin pelan. Begitu sampai di ujung lorong bawah, ia melihat Ratih Kusuma duduk di lantai dapur, menghadap baskom tembaga tua. Perempuan 62 tahun itu mengenakan kebaya rumah warna gelap, dengan rambut disanggul rapi meski hari bahkan belum benar-benar pagi. Di dalam, baskom daun-daun kering terbakar, pelan menghasilkan asap tipis berwarna keabu-abuan. Ratih berbisik sangat lirih sambil memejamkan mata. Bibirnya bergerak cepat seperti membaca doa yang tidak ingin didengar orang lain. Salma terpaku beberapa detik. Ia tidak tahu apakah sebaiknya kembali ke kamar atau menyapa. Namun, lantai kayu di bawah kakinya berbunyi kecil. Ratih langsung membuka mata. Tatapan perempuan tua itu tajam dan dingin. Ia segera mengambil kain, lalu menutup baskom tembaga tersebut hingga api kecil di dalamnya mati perlahan. Belum subuh, sudah bangun suara Ratih pelan, tetapi membuat udara dapur terasa lebih dingin. Salma mencoba tersenyum tipis. "Saya dengar suara dari bawah, Bu. Saya kira ada apa." Ratih berdiri perlahan sambil membawa baskom ke sudut dapur. Tidak semua hal perlu ditanyakan oleh perempuan yang baru masuk keluarga ini. Kalimat itu diucapkan tenang, tidak keras, tidak marah, tetapi cukup untuk membuat dada Salma terasa sempit. Ia menunduk pelan. "Maaf, Bu, saya cuma khawatir." Ratih tidak menjawab lagi. Perempuan itu hanya berjalan melewati Salma sambil membawa baskom tembaga menuju ruangan belakang yang selalu terkunci. Ketika Ratih menghilang di balik lorong, Salma masih berdiri diam di dapur dengan bau daun terbakar memenuhi hidungnya. Perasaan tidak nyaman itu tinggal sampai matahari mulai naik. Pagi harinya, suasana rumah kembali terlihat normal, seolah tidak terjadi apapun. Farel duduk di meja makan sambil membaca beberapa dokumen usaha bahan bangunannya. Kemeja kerjanya belum disetrika sempurna. Ada lingkar hitam samar di bawah matanya yang semakin sering muncul beberapa bulan terakhir. Salma menaruh telur dadar dan teh hangat di meja. "Kamu tidur jam berapa semalam?" tanyanya pelan. Farel mengusap wajah sambil tersenyum lelah. "Jam 2 mungkin. Masih banyak tagihan." Farel diam sebentar sebelum mengangguk kecil. Sedikit, Salma tahu itu bohong kecil. Tetapi,
Ia juga tahu Farrell selalu malu membicarakan kondisi keuangannya secara terbuka. Sejak pandemi, usaha bahan bangunan milik Farrell memang perlahan menurun. Banyak proyek berhenti. Beberapa pelanggan besar belum membayar utang. Namun, Farrell selalu mengatakan semuanya masih terkendali. Ratih masuk ke ruang makan tanpa suara. Ia duduk di kursi paling ujung seperti biasa. Tatapan perempuan itu jatuh pada teh yang disajikan Salma. Terlalu manis, katanya datar setelah menyesap sedikit. Salma segera berdiri. Saya buat lagi, Bu. Tidak usah. Farrell mencoba tersenyum kecil pada istrinya. Mama memang begitu kalau pagi. Ratih menatap anaknya sebentar. Usaha kamu belum dapat pembayaran dari proyek Depok. Belum sempat Farrell menjawab, Ratih melanjutkan dengan nada lambat. Aneh ya, sejak rumah ini kedatangan orang baru, semuanya seperti makin berat. Kalimat itu menggantung di udara. Farrell langsung menunduk ke dokumennya lagi. Salma tetap berdiri sambil memegang teko-teh. Jari-jarinya menegang sedikit. Ia sudah mulai terbiasa dengan sindiran seperti itu. Awalnya Ratih hanya mengatakan, rumah terasa berbeda sejak Salma datang. Lalu, mulai menyebut tanaman cepat layu listrik sering mati mendadak sampai usaha Farrell yang semakin menurun. Tidak pernah langsung menyalahkan, tetapi selalu mengarah padanya. Dan Farrell selalu melakukan hal yang sama. Diameter. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang aneh. Di luar rumah Salma, tetap menjadi dirinya sendiri. Ia bekerja di bengkel restorasi furnitur antik milik seorang kenalan lama di Bandung. Tangannya sangat teliti, memperbaiki kayu-kayu tua yang rusak dimakan usia. Ia menyukai pekerjaan itu karena furnitur tidak pernah berbohong tentang luka mereka. Retak tetap retak, lapuk tetap lapuk. Berbeda dengan manusia. Namun, ketika pulang ke rumah itu, Salma merasa seperti harus terus menjaga langkah dan ucapan. Ada banyak aturan kecil yang tidak masuk akal. Ratih melarang pintu belakang dibuka setelah jam 9 malam. Tidak boleh ada cermin menghadap tangga. Tidak boleh melangkahi tikar merah di ruang sembahyang kecil dekat gudang. Tidak boleh bersiul di dapur saat maghrib. Tidak boleh memindahkan kursi kayu di ruang tamu tanpa izin. Awalnya Salma mencoba menghormati semuanya sebagai tradisi keluarga. Tetapi, semakin lama, aturan-aturan itu terasa seperti sesuatu yang lebih gelap daripada sekadar kebiasaan lama. Suatu sore ketika Farrell belum pulang, Salma membereskan lemari kerja suaminya karena banyak dokumen berserakan di meja. Ia membuka salah satu laci bawah yang biasanya terkunci. Kunci kecilnya ternyata masih menggantung. Di dalamnya terdapat tumpukan amplop coklat dan surat bank. Tagihan, peringatan keterlambatan, ancaman penyitaan. Jari Salma perlahan gemetar saat membaca angka-angka itu. Jumlahnya jauh lebih besar dari yang pernah dibicarakan Farrell. Ia duduk pelan di lantai sambil membaca satu persatu surat tersebut. Ada pinjaman usaha, ada utang pribadi. Bahkan, sertifikat ruko kecil milik Farrell ternyata sudah dijaminkan. Suara pintu depan terbuka membuat Salma buru-buru merapikan semuanya kembali. Farrell masuk dengan wajah lelah dan kemeja basah oleh keringat. Kamu udah pulang, tanyanya. Salma menatap suaminya beberapa detik sebelum menjawab pelan, Mas. Kenapa kamu nggak cerita kalau kondisinya separah ini? Langkah Farrell berhenti. Wajahnya langsung berubah. Kamu buka laci itu. Aku cuma mau beresin meja. Farrell memejamkan mata sebentar, lalu duduk perlahan di sofa. Ruangan mendadak terasa sangat sunyi. Salma berjalan mendekat. Mas, aku ini istrimu. Aku tahu, kalau memang susah kita hadapi sama-sama. Farrell tertawa kecil tanpa humor. Kamu nggak ngerti rasanya jadi laki-laki yang gagal. Salma langsung menggeleng. Jangan bilang begitu. Aku punya usaha. Aku anak pertama. Semua orang berharap sama aku. Farrell menunduk menatap tangannya sendiri. Dan sekarang aku bahkan nggak yakin bisa bayar cicilan bulan depan. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Salma melihat ketakutan nyata di mata suaminya. Bukan marah, bukan gengsi, takut. Ia duduk di samping Farrell lalu berkata pelan, kalau memang perlu, mobilku dijual aja. Farrell langsung menoleh. Itu satu-satunya aset yang masih kamu punya.
Kalau bisa, bantu kita nggak apa-apa. Farel diam lama sekali. Lalu dengan suara sangat pelan, ia bertanya, "Kalau suatu hari aku benar-benar jatuh miskin, apa kamu masih bakal bertahan?" Pertanyaan itu membuat dada Salma terasa sesak. Ia mengenali nada suara seperti itu. Nada seseorang yang takut ditinggalkan sebelum benar-benar ditinggalkan. Dulu mantan suaminya juga sering bicara seperti itu sebelum berubah menjadi pria yang menghancurkan dirinya perlahan lewat kata-kata. Salma menepis ingatan itu cepat-cepat. Ia menggenggam tangan Farel. "Aku nggak nikah sama uangmu." Farel tersenyum kecil, tetapi matanya tetap terlihat kosong. Malam itu, hujan turun sejak maghrib. Suara air mengenai genteng tua membuat rumah terasa semakin dingin. Ratih duduk sendirian di ruang tengah sambil merapikan kain-kain lama miliknya. Salma membantu melipat beberapa kain batik. "Toko Mama, dulu pasti besar ya," katanya mencoba membuka percakapan. Ratih tersenyum tipis tanpa benar-benar hangat. "Dulu banyak orang datang ke saya." Tatapannya jatuh ke hujan di luar jendela. Lalu pandemi datang. Orang-orang mulai lupa. Nada suaranya berubah lebih rendah. Kalau nasib buruk masuk ke rumah seseorang, biasanya dia tidak datang sendirian. Salma terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Untungnya, suara motor tua dari luar memecah suasana. Seorang pria tua turun dari motor sambil membawa jam dinding besar. "Itu Pak Junaedi," kata Farel ketika masuk dari teras. "Jam ruang tamu kita rusak lagi." Pak Junaedi adalah tetangga yang tinggal tepat di seberang rumah. Tubuhnya kurus dengan wajah lelah yang dipenuhi keriput halus. Ia hampir selalu memakai jaket lusuh warna coklat dan topi tua. "Permisi," katanya pelan saat masuk. Salma langsung menyambut ramah. Pria tua itu tidak banyak bicara ketika memperbaiki jam dinding. Namun, matanya tampak memperhatikan banyak hal. Sesekali tatapannya bergerak ke lorong belakang rumah, ke arah ruangan yang selalu terkunci. Ketika Farel sedang mengambil obeng tambahan, Pak Junaedi berkata, pelan pada Salma, "Ibu Ratih masih sering begadang." Salma sedikit bingung, maksudnya lampu belakang rumah sering nyala sampai dini hari. Salma tersenyum kecil, mencoba sopan. "Mungkin Mama susah tidur." Pak Junaedi tidak langsung menjawab. Pria tua itu hanya mengangguk pelan sambil kembali membenarkan jarum jam. Tetapi sebelum pulang, ia berkata, lirih seolah hanya untuk dirinya sendiri. "Akhir-akhir ini juga banyak tamu malam datang ke rumah ini." Salma menoleh cepat. "Maksud Bapak?" Mungkin saya salah lihat." Namun, wajah pria tua itu tidak terlihat seperti orang yang sedang bercanda. Hari demi hari berlalu dengan rasa tidak nyaman yang semakin sulit dijelaskan. Kadang Salma merasa dirinya terlalu sensitif. Kadang ia merasa rumah itu memang menyimpan sesuatu yang tidak sehat. Ia mulai memperhatikan bahwa hampir setiap malam ada suara langkah di halaman belakang. Kadang terdengar mobil berhenti sebentar di depan rumah sekitar tengah malam. Ketika Salma mencoba melihat dari jendela kendaraan itu, biasanya sudah pergi. Farel juga semakin sering pulang larut. Kalau ditanya, jawabannya selalu sama. Lagi cari jalan supaya usaha tetap jalan. Tetapi matanya semakin sering menghindari Salma. Suatu malam, hujan turun sangat deras hingga listrik sempat mati beberapa kali. Salma terbangun karena mendengar suara pertengkaran dari bawah. Ia melihat sisi ranjang kosong. Farel tidak ada. Dengan langkah pelan, ia turun setengah tangga, lalu berhenti ketika mendengar suara Ratih. Kalau kita tidak melakukan cara itu, rumah ini akan tenggelam bersama semuanya. Suara Farel terdengar lelah. "Aku masih mikir, kamu nggak punya banyak waktu. Aku tahu, kalau kamu lemah sekarang semua habis." Hening beberapa detik. Lalu Ratih berkata lagi dengan nada sangat pelan tetapi tajam. "Kadang satu orang memang harus menanggung sial demi menyelamatkan seluruh keluarga." Salma merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mundur perlahan sebelum ketahuan mendengar pembicaraan itu. Ketika Farel kembali ke kamar beberapa menit kemudian, wajah pria itu pucat. "Kamu belum tidur?" tanyanya pelan. Salma pura-pura mengantuk. "Baru bangun sebentar." Farel hanya mengangguk, lalu berbaring membelakanginya lagi. Namun malam itu, Salma tidak bisa tidur sampai pagi.
2 hari kemudian, menjelang malam, Salma keluar ke halaman belakang untuk mengambil jemuran yang belum diangkat karena hujan sore tadi. Langit sudah gelap, lampu taman berkedip samar. Ketika berjalan mendekati pohon mangga tua di belakang rumah, langkah Salma berhenti. Ada tanah baru di dekat pagar belakang, seperti bekas galian yang baru ditutup. Tanahnya masih basah dan tidak rata. Di sampingnya, tertancap beberapa batang dupa yang masih menyala tipis. Asap kecil bergerak pelan tertiup angin malam. Dada Salma mendadak terasa dingin. "Apa yang kamu lakukan di situ?" Suara Farrell membuatnya menoleh cepat. Suaminya berdiri beberapa meter di belakang dengan wajah tegang. Salma menunjuk tanah itu. "Ini apa?" Farrell berjalan mendekat terlalu cepat. "Nggak usah kesini malam-malam." "Ada apa sebenarnya?" "Cuma bekas saluran air." "Kalau cuma saluran air, kenapa ada dupa?" Farrell diameter. Untuk beberapa detik, wajah pria itu terlihat asing. Lalu tiba-tiba emosinya meledak. "Jangan ikut campur dalam hal yang nggak kamu pahami." Suara keras itu membuat Salma membeku. Selama menikah, Farrell belum pernah membentaknya seperti itu. Pria itu sendiri tampak kaget setelah mengucapkannya. Napasnya memburu, tatapannya gelisah. Tetapi bukannya meminta maaf, Farrell justru berjalan masuk kembali ke rumah. Salma masih berdiri di dekat tanah basah itu dengan tangan dingin dan jantung berdegup keras. Malam semakin larut. Ketika akhirnya ia masuk kamar, Farrell sudah berbaring memunggunginya lagi. Tidak ada percakapan, tidak ada penjelasan. Salma berbaring perlahan di sisi lain ranjang sambil memandangi bayangan gelap di langit-langit. Ia bisa mendengar napas suaminya, bisa merasakan hangat tubuh pria itu di dekatnya. Namun untuk pertama kalinya, sejak menikah Salma merasa ada sesuatu yang gelap dan tak terlihat mulai tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang perlahan bergerak semakin lebar setiap malam. Pagi setelah pertengkaran itu, Salma bangun lebih awal dibanding biasanya. Langit Bogor masih pucat dan udara terasa lembab setelah hujan semalaman. Untuk beberapa detik, ia hanya duduk di tepi ranjang sambil menatap punggung Farrell yang membelakanginya. Pria itu belum benar-benar tidur. Dari napasnya yang berat dan posisi tubuhnya yang terlalu kaku, Salma tahu suaminya hanya memejamkan mata untuk menghindari percakapan. Kata-kata kasar Farrell malam sebelumnya masih tertinggal seperti bekas luka yang belum mengering. "Jangan ikut campur dalam hal yang tidak kamu pahami." Selama hampir 2 tahun menikah, Farrell belum pernah membentaknya seperti itu. Bahkan, ketika mereka sedang kesulitan uang, atau ketika Salma lupa membayar cicilan listrik tepat waktu, Farrell selalu bicara pelan. Karena itulah kemarahan tadi, malam terasa jauh lebih mengerikan daripada teriakan biasa. Salma turun ke dapur tanpa membangunkan siapapun. Rumah tua itu sunyi, tetapi bukan sunyi yang menenangkan. Ada kesunyian yang terasa seperti seseorang sedang menahan napas. Ia mulai menanak nasi dan memotong bawang dengan gerakan otomatis. Pikirannya masih tertinggal pada lubang tanah di belakang rumah. Lubang yang baru ditutup, dupa yang masih menyala. Tanah basah yang tampak seperti baru selesai digali beberapa menit sebelumnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin itu hanya ritual keluarga biasa. Mungkin ia terlalu sensitif, terlalu banyak berpikir. Namun setiap kali mencoba mempercayai itu, ia kembali teringat ekspresi Farrell tadi malam. Tatapan mata suaminya tidak terlihat seperti seseorang yang sedang menyembunyikan hal kecil. Langkah kaki pelan terdengar dari lorong. Ratih muncul dengan kain shawl tipis menutupi pundaknya. Rambutnya sudah rapi meski hari masih sangat pagi. Perempuan tua itu berhenti beberapa langkah dari meja makan sambil memandang Salma tanpa senyum. "Kamu bangun cepat," katanya datar. Salma mengangguk kecil. "Saya mau masak lebih awal." Ratih duduk perlahan di kursinya yang biasa. Kursi kayu tua dengan ukiran bunga yang selalu ia gunakan setiap pagi. Salma pernah menawarkan mengganti bantalan duduknya karena kainnya mulai robek, tetapi Ratih menolak keras. "Barang lama tidak boleh dibuang sembarangan," katanya waktu itu. Pagi ini, Ratih terlihat lebih dingin dari biasanya.
Salma menuangkan teh hangat ke cangkir mertuanya. Tangannya sedikit gemetar saat melakukannya. Ratih memperhatikan gerakan itu. "Kamu ketakutan." Salma buru-buru menggeleng. "Tidak, Bu. Kamu memang terlalu banyak berpikir." Ratih meniup teh pelan. Perempuan yang terlalu banyak berpikir biasanya membawa kegelisahan ke dalam rumah. Kalimat itu terdengar ringan, tetapi cukup membuat dada Salma terasa sempit. Ia memilih diam. Dulu ia pernah belajar bahwa beberapa orang justru menjadi lebih kuat ketika dilawan. Ratih termasuk tipe seperti itu. Semakin dibantah, semakin tajam kata-katanya. Farel turun sekitar 20 menit, kemudian dengan wajah kusut dan mata merah karena kurang tidur. Ia bahkan tidak menatap Salma saat duduk. "Aku berangkat lebih pagi," katanya pendek. Salma menatap suaminya hati-hati. "Sarapan dulu." "Nanti saja." Ratih menyela tanpa melihat siapapun. Lelaki kalau pikirannya berat, memang susah makan. Farel hanya diam. Salma ingin bicara soal tadi malam. Ingin bertanya apa sebenarnya yang terjadi di halaman belakang rumah. Namun, melihat cara Farel terus menghindari tatapannya, keberaniannya perlahan hilang. Farel berdiri mengambil tas kerjanya. Saat melewati Salma, pria itu sempat berhenti sebentar. "Aku pulang agak malam." Hanya itu. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penjelasan. Pintu depan tertutup pelan beberapa detik kemudian. Salma berdiri lama di dapur sambil memandangi kursi kosong suaminya. Ratih menyeruput teh perlahan. "Kamu jangan membuat semuanya semakin sulit buat Farel." Kalimat itu langsung membuat Salma menoleh. Itu kalimat khas Farel. Ratih akhirnya menatap menantunya untuk pertama kali pagi itu. Laki-laki kalau terus ditekan bisa hancur. Salma menelan ludah. "Saya tidak pernah menekan Farel, Bu." Ratih tersenyum tipis, tetapi senyum itu tidak menghangatkan apapun. Kadang keberadaan seseorang saja sudah cukup memberi tekanan. Hari itu hujan turun sejak siang. Bengkel restorasi kecil milik Salma di Bandung terpaksa tutup lebih cepat karena salah satu pegawainya sakit. Biasanya, Salma merasa tenang ketika bekerja bersama kayu-kayu tua, mengikis lapisan pernis lama, memperbaiki retakan, dan mengembalikan warna asli furnitur antik. Pekerjaan itu membuat pikirannya fokus. Namun hari itu tangannya tidak setenang biasanya. Beberapa kali amplas yang ia pegang berhenti di tengah gerakan karena pikirannya melayang kembali ke rumah. Sore menjelang ketika ia pulang, hal pertama yang ia sadari adalah pintu belakang rumah terkunci rapat dengan rantai tambahan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia berdiri memandanginya beberapa detik. Saat masuk ke dalam, Ratih sedang duduk di ruang tengah sambil melipat pakaian. "Pintu belakang kenapa dirantai, Bu?" Ratih tidak langsung menjawab. "Mulai malam ini, jangan buka pintu itu lagi setelah jam 9. "Kenapa?" "Karena saya bilang begitu." Nada bicaranya tenang tetapi mutlak. Salma mengangguk pelan meski kebingungannya semakin besar. Malam itu, Farel pulang hampir pukul 11. Bajunya basah oleh hujan dan wajahnya terlihat jauh lebih lelah dibanding biasanya. Salma segera mengambil handuk kecil dan mendekatinya. "Kamu belum makan." Farel melepas sepatu tanpa menatapnya. "Sudah." "Di mana?" "Ketemu klien." Jawabannya pendek-pendek. Salma mengikuti suaminya sampai ke kamar. Ia memperhatikan Farel membuka lemari, lalu memasukkan sesuatu dengan cepat ke laci paling bawah. Saat menyadari Salma memperhatikannya, Farel langsung menutup laci itu. "Ada apa?" tanyanya. Salma menggeleng pelan. "Kamu kelihatan capek." Farel duduk di tepi ranjang sambil memijat pelipisnya. "Aku cuma banyak pikiran." Salma duduk perlahan di sampingnya. "Kalau ada masalah cerita sama aku." Farel tertawa kecil tanpa humor. "Semua orang selalu bilang begitu. Tapi, waktu masalahnya terlalu besar, orang akhirnya cuma jadi beban tambahan." Salma menatap wajah suaminya yang terlihat jauh lebih tua malam itu. "Aku istrimu. Aku tahu. Terus kenapa kamu makin jauh?" Farel diam cukup lama. Suara hujan terdengar samar dari luar jendela. Akhirnya pria itu berkata pelan, "Kadang seseorang harus memilih rasa sakit yang paling kecil."
Salma langsung merasa dingin. Kalimat itu terdengar aneh. Tidak seperti jawaban normal untuk pertanyaan sederhana. Maksud kamu apa? Farel berdiri sebelum percakapan berkembang lebih jauh. Aku mau mandi. Salma hanya bisa memandang punggungnya masuk ke kamar mandi. Perasaan takut mulai tumbuh perlahan di dalam dirinya. Bukan takut karena sesuatu yang jelas, tetapi takut karena ia merasa mulai tidak mengenali orang yang tidur di sampingnya sendiri. Hari-hari berikutnya berubah semakin aneh. Farel mulai sering keluar malam tanpa penjelasan jelas. Kadang ia pulang pukul 2 pagi, kadang menjelang subuh. Setiap kali Salma bertanya, jawabannya selalu sama. Urusan kerja. Tetapi Salma mulai menyadari sesuatu. Farel tidak pernah benar-benar membawa pulang hasil apapun dari urusan kerja itu. Tidak ada proyek baru, tidak ada pembayaran, tidak ada kabar baik. Yang ada hanya wajah semakin lelah dan emosi yang semakin tidak stabil. Sementara itu, Ratih berubah lebih dingin dibanding sebelumnya. Perempuan tua itu mulai membuat aturan-aturan baru yang terasa semakin tidak masuk akal. Salma tidak boleh mencuci rambut pada malam Jumat, tidak boleh menyapu rumah setelah matahari terbenam, tidak boleh duduk di kursi ruang sembahyang. Awalnya Salma mencoba mengikuti semuanya demi menghindari konflik. Tetapi lama-lama, ia merasa seperti sedang hidup di rumah orang asing yang dipenuhi larangan aneh. Suatu malam, Ratih mengetuk pintu kamar mereka sekitar pukul 12. Saat Salma membuka pintu, mertuanya sudah berdiri membawa gelas kecil berisi cairan abu-abu. Minum ini. Salma mengernyit. Apa ini? Air doa. Aroma abu dupa langsung tercium samar. Salma memandang cairan itu beberapa detik sebelum berkata pelan. Saya tidak mau, Bu. Ratih menatapnya tanpa berkedip. Kamu harus mulai belajar menjaga rumah ini. Saya menjaga rumah ini. Belum cukup. Salma mulai merasa dadanya sesak. Kenapa semua kesialan selalu dikaitkan sama saya? Ratih mendekat satu langkah. Karena sejak kamu masuk, semuanya mulai hancur. Kalimat itu membuat tenggorokan Salma terasa kering. Sebelum ia sempat menjawab, Farel muncul dari belakang lorong. Ada apa? Ratih menyerahkan gelas itu kepada anaknya. Suruh istrimu minum. Farel memandang gelas tersebut cukup lama sebelum menoleh ke Salma. Minum saja. Salma tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Kamu serius? Farel menghela napas lelah. Ibu cuma berusaha bantu. Dengan apa abu dupa? Salma, jangan mulai lagi. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada yang Farel sadari. Untuk pertama kalinya, sejak menikah Salma merasa benar-benar sendirian. Ia akhirnya menepis pelan gelas itu hingga cairannya tumpah ke lantai. Ratih langsung membeku. Suasana rumah terasa berubah dalam 1 detik. Farel memejamkan mata seolah sedang menahan sesuatu. Sementara Ratih berbicara sangat pelan. Kamu baru saja menolak perlindungan. Salma tidak menjawab. Ratih berbalik pergi tanpa suara. Farel menatap istrinya dengan campuran lelah dan kecewa. Kamu kenapa jadi begini? Salma menahan air matanya. Aku yang berubah atau kalian? Farel tidak menjawab. Ia hanya ikut pergi meninggalkan Salma sendirian di depan kamar dengan noda cairan abu di lantai. Beberapa hari kemudian, Salma mendapat telepon penting dari seorang kolektor furnitur di Jakarta. Pria itu tertarik menggunakan jasa restorasinya untuk memperbaiki beberapa lemari jati antik bernilai tinggi. Itu proyek terbesar yang pernah ia dapat dalam setahun terakhir. Untuk pertama kalinya, setelah berminggu-minggu, Salma merasa sedikit bernapas lega. Ia bahkan sempat tersenyum saat memberitahu Farel malam itu. Aku mungkin dapat proyek besar. Farel yang sedang menghitung sesuatu di meja makan berhenti sejenak. Bagus, hanya 1 kata. Namun, sebelum Salma sempat melanjutkan, Ratih tiba-tiba bicara dari ruang tengah. Perempuan terlalu sering keluar rumah biasanya lupa tanggung jawab. Salma mencoba tetap tenang. Ini pekerjaan saya, Bu. Ratih tersenyum tipis. Kadang, uang yang datang dari orang tertentu justru membawa kesialan lebih besar. Salma merasa kesabarannya mulai habis. Kalau saya kerja salah, kalau saya diam di rumah juga salah. Sebenarnya, ibu maunya apa? Ruangan langsung sunyi. Farel menatap meja.
Ratih berjalan mendekat perlahan. Saya cuma mau keluarga ini selamat. Dari saya. Tatapan Ratih berubah dingin. Kalau memang sumbernya dari kamu, kenapa harus tersinggung? Farel buru-buru berdiri. Sudah, jangan diteruskan. Tetapi kali ini, Salma tidak bisa berhenti. Aku capek selalu dijadikan alasan. Salma, suara Farel mulai menegang. Kamu selalu diam waktu ibumu nyalahin aku. Karena aku tidak mau rumah ini makin hancur. Kalimat itu akhirnya meledak keluar. Salma membeku. Farel sendiri terlihat terkejut setelah mengatakannya. Beberapa detik tidak ada yang bicara. Lalu Farel mengusap wajahnya kasar. Aku capek. Ia pergi begitu saja meninggalkan ruang makan. Salma berdiri mematung sementara Ratih kembali duduk dengan wajah tenang seolah baru saja memenangkan sesuatu. Malam itu, Salma mulai menulis semua kejadian aneh di buku kecil miliknya. Ia menulis jam-jam Farel keluar rumah, aturan-aturan aneh Ratih, percakapan yang membuatnya takut, dan perasaan bahwa rumah itu perlahan sedang berubah menjadi tempat yang tidak aman. Beberapa hari kemudian, saat pulang lebih cepat dari bengkel Salma, melihat mobil Farel terparkir di depan rumah lebih awal dari biasanya. Namun, suara laki-laki asing terdengar dari ruang belakang. Salma berjalan perlahan mendekat. Dari celah pintu, ia melihat Farel sedang menyerahkan amplop tebal berisi uang kepada seorang pria berpakaian hitam. Usianya sekitar 50-an. Tubuhnya kurus, tatapannya tajam dan dingin. Pria itu memegang amplop tanpa senyum. Ini belum cukup, katanya pelan. Farel terlihat gelisah. Saya sedang usahakan sisanya. Pria itu menoleh perlahan ke arah pintu. Tatapannya langsung bertemu dengan Salma. Untuk beberapa detik, Salma tidak bisa bergerak. Ada sesuatu dalam mata pria itu yang membuat bulu kuduknya meremang. Farel langsung berdiri cepat. Salma! Pria asing itu tersenyum tipis. Ini istri Anda. Farel mengangguk pelan. Pria itu berjalan mendekat tanpa terburu-buru. Ada orang yang auranya memang berat, katanya sambil terus memandang Salma. Rumah bisa tenggelam kalau tidak segera dibersihkan. Salma merasa mual mendengar cara pria itu berbicara seolah dirinya benda. Siapa dia, tanya Salma pelan. Farel terlihat ragu sebelum menjawab, namanya Bahri. Bahri tersenyum kecil lagi. Tidak semua orang yang masuk ke sebuah keluarga diizinkan tinggal selamanya. Kalimat itu membuat darah Salma terasa dingin. Farel segera mengantar pria itu keluar, tetapi sejak hari itu semuanya berubah lebih buruk. Beberapa kali, Salma mendapati dirinya terkunci di luar rumah ketika pulang. Makanannya mulai berbau aneh. Dan hampir setiap malam, suara benda berat diseret dari halaman belakang kembali terdengar. Sampai suatu malam, Pak Junaedi memanggilnya diam-diam dari pagar depan. Bu Salma. Salma menghampiri dengan wajah lelah. Pria tua itu menatap rumah besar di belakangnya sebelum berkata pelan, "Hati-hati sama rumah itu." Salma terdiam. Pak Junaedi jarang bicara tanpa alasan. Saya pernah lihat orang keluar masuk rumah itu tengah malam sejak dulu. Salma mencoba tersenyum kecil. Mungkin tamu biasa. Pak Junaedi menggeleng pelan. Orang takut biasanya langkahnya beda. Kalimat itu membuat Salma tidak bisa tidur sepanjang malam. Malam-malam berikutnya terasa semakin panjang bagi Salma. Rumah itu seperti berubah menjadi tempat yang hidup dengan caranya sendiri. Kadang terlalu sunyi, sampai suara detik jam terdengar seperti ketukan di dalam kepala. Kadang justru dipenuhi bunyi-bunyian samar yang tidak bisa dijelaskan. Kursi bergeser pelan di lantai bawah. Bisikan dari ruang sembahyang. Langkah kaki yang berhenti tepat di depan pintu kamar mereka, lalu menghilang begitu saja. Salma mulai sulit tidur. Awalnya, ia masih mencoba memejamkan mata sambil membelakangi Farel, berharap tubuhnya yang lelah akan menyerah dengan sendirinya. Namun, setiap kali hampir tertidur, suara tertentu selalu membuatnya kembali terjaga. Kadang suara dupa jatuh ke lantai. Kadang suara pintu belakang dibuka pelan. Kadang suara Ratih membaca doa dengan nada sangat rendah, seperti seseorang sedang berbicara kepada sesuatu yang tidak terlihat.
Pukul 3 pagi menjadi jam yang paling ia benci. Karena hampir setiap malam rumah itu terasa paling hidup pada jam tersebut. Suatu malam, Salma terbangun karena merasa ada seseorang berdiri di dekat ranjang. Ia langsung membuka mata dengan napas tertahan. Gelap, hanya cahaya samar dari luar jendela. Tetapi, ia benar-benar yakin tadi ada seseorang di sana. Farel tidur membelakanginya. Tubuh pria itu diam tidak bergerak. Salma perlahan duduk sambil menahan detak jantungnya sendiri. Lalu ia mendengar suara pelan dari luar kamar. Suara langkah kaki menyeret sandal. Pelan, sangat pelan. Salma turun dari ranjang dan membuka pintu sedikit. Lorong rumah tampak kosong. Namun di ujung lorong dekat ruang sembahyang, ia melihat cahaya lilin bergerak samar. Ratih, perempuan tua itu, sedang duduk sendirian di depan ruangan sambil membelakangi lorong. Rambutnya terurai panjang. Bahunya bergerak pelan seperti sedang berbisik. Salma berdiri membeku beberapa detik. Lalu Ratih tiba-tiba berhenti bicara. Tanpa menoleh, ia berkata pelan, "Kalau tidak bisa tidur, jangan berkeliaran malam-malam." Suara itu langsung membuat tengkuk Salma dingin. Ia buru-buru kembali masuk kamar dan mengunci pintu. Farel terbangun samar ketika Salma naik ke ranjang. "Kamu kemana?" "Toilet." Farel hanya mengangguk kecil, lalu kembali memejamkan mata. Salma memandang wajah suaminya lama dalam gelap. Beberapa bulan lalu, laki-laki itu masih menjadi tempat paling aman baginya. Sekarang, bahkan suara napas Farel pun mulai membuatnya cemas. Hari-hari berikutnya, keadaan Farel semakin buruk. Pria itu mulai jarang bercukur. Matanya cekung, emosinya naik turun tanpa jelas. Kadang, ia pulang membawa makanan favorit Salma dan mencoba bersikap normal seperti dulu. Tetapi beberapa jam kemudian, ia bisa tiba-tiba diam berjam-jam sambil menatap kosong ke arah televisi yang bahkan tidak menyala. Salma mulai merasa seperti hidup bersama seseorang yang perlahan tenggelam. Suatu sore ia memberanikan diri masuk ke ruang kerja kecil Farel ketika suaminya sedang mandi. Ia tidak berniat mencari sesuatu. Awalnya hanya ingin mengambil kalkulator. Namun, ketika membuka salah satu laci tangannya, langsung membeku. Surat gadai. Tumpukan surat gadai. Mobil. Gudang material. Tanah kecil di Cibinong. Bahkan sertifikat toko bangunan. Semua sudah diagunkan. Tangan Salma mulai gemetar saat membaca angka-angka utang yang jauh lebih besar daripada yang pernah diceritakan Farel. Puluhan juta. Ratusan juta. Beberapa bahkan sudah jatuh tempo. Salma merasa tenggorokannya kering. Ia masih memegang salah satu surat ketika Farel tiba-tiba muncul di belakangnya. "Apa yang kamu lakukan?" Suara pria itu terdengar jauh lebih tajam dibanding biasanya. Salma menoleh cepat. "Aku cuma, kamu ngacak-ngacak barangku sekarang. Aku nggak sengaja lihat." Farel langsung mengambil semua surat itu kasar, lalu memasukkannya kembali ke laci. "Aku bisa jelasin." "Kalau memang bisa dijelasin kenapa kamu sembunyiin semuanya?" Farel mengusap wajah frustrasi. "Aku lagi coba beresin. Dengan apa semua aset udah digadai? Aku bilang aku lagi usahakan." Nada suaranya mulai meninggi. Salma menarik napas panjang mencoba tetap tenang. "Kamu pikir aku nggak berhak tahu? Aku cuman nggak mau kamu panik. Aku istrimu Farel." Pria itu tertawa pendek penuh lelah. "Istriku." Kalimat itu membuat Salma langsung diam. Farel menatapnya dengan mata merah karena kurang tidur. "Kamu tahu, rasanya tiap hari bangun sambil mikirin rumah ini bisa disita kapan aja." Salma tidak menjawab. "Semua orang lihat aku sebagai anak paling berhasil di keluarga." Farel berbicara lebih pelan sekarang. "Kalau semuanya hancur, aku nggak cuman kehilangan uang. Terus kamu kehilangan apa?" Farel menatap kosong ke lantai. Harga diri. Ruangan menjadi sunyi. Untuk sesaat Salma kembali melihat laki-laki yang dulu ia cintai. Laki-laki yang terlalu takut gagal sampai rela memikul semuanya sendirian. Namun, sebelum ia sempat mendekat, Farel berkata pelan tanpa menatapnya, "Tolong jangan ikut campur lebih jauh." Kalimat itu membuat jarak di antara mereka kembali terasa dingin. Malam harinya, Salma duduk sendiri di bengkel kecil belakang rumah sambil menulis di buku catatannya. Ia mulai mencatat lebih detail.
Jam Farel pergi, nama Bahri, suara-suara malam, aturan aneh, dan satu kalimat yang terus mengganggunya. Kadang seseorang harus memilih rasa sakit yang paling kecil. Salma belum benar-benar memahami maksudnya. Tetapi, semakin lama kalimat itu terasa seperti ancaman tersembunyi. 3 hari kemudian, sesuatu terjadi yang membuat ketakutannya berubah menjadi kepanikan nyata. Ponselnya hilang. Awalnya, ia pikir tertinggal di bengkel. Namun, setelah mencari ke seluruh rumah, ia tetap tidak menemukannya. Padahal, di dalam ponsel itu ada nomor klien penting dan seluruh foto proyek restorasinya. Salma mencoba tetap tenang. Ia mencari sampai malam. Sampai akhirnya, ia melihat Ratih duduk di ruang tengah sambil memegang sesuatu. Ponselnya! Layar perangkat itu retak parah. Salma langsung mendekat cepat. Itu ponsel saya. Ratih mengangkat wajah perlahan. Barang yang terlalu sering dibawa keluar rumah biasanya menyerap energi buruk. Salma merasa darahnya naik ke kepala. Ibu rusakin ponsel saya. Ratih tidak menjawab langsung. Perempuan kalau terlalu sibuk di luar rumah biasanya lupa tempatnya. Salma merebut ponsel itu dengan tangan gemetar. Layar benar-benar hancur. Astaga, suaranya pecah pelan. Kenapa ibu begini? Ratih menatapnya datar. Karena rumah ini sedang sakit. Untuk pertama kalinya, sejak tinggal di rumah itu, Salma merasa ingin berteriak. Namun sebelum emosinya meledak, Farel masuk dari pintu depan. Pria itu langsung menyadari suasana tegang di ruang tengah. Ada apa lagi? Salma menoleh dengan mata berkaca-kaca. Ibumu rusakin ponsel aku. Farel terlihat lelah bahkan sebelum bicara. Mungkin jatuh. Jatuh. Salma tertawa kecil tidak percaya. Kamu serius? Ratih berdiri perlahan. Saya enggak pernah menyentuh barang dia. Salma memandang mertuanya tidak percaya. Ibu bohong. Salma suara Farel langsung menegang. Dia sengaja ngelakuin ini. Farel memejamkan mata sebentar seperti seseorang yang sudah terlalu lelah menghadapi hidup. Aku capek tiap pulang selalu ada ribut. Kalimat itu membuat Salma membeku. Aku yang ribut. Udah cukup, Farel dia. Sudah. Suara bentakan itu menggema di ruang tengah. Sunyi langsung jatuh. Salma menatap suaminya dengan napas tidak stabil. Farel sendiri terlihat menyesal sesaat setelah berteriak. Tetapi pria itu tidak meminta maaf. Ia hanya berjalan melewati mereka menuju kamar. Salma berdiri beberapa detik sambil memegang ponselnya yang rusak. Ratih kembali duduk dengan wajah tenang. Lelaki yang pikirannya penuh masalah tidak suka perempuan yang terlalu emosional. Malam itu, Salma menangis diam-diam di kamar mandi agar tidak terdengar siapapun. Ia duduk di lantai sambil memeluk lutut. Bukan karena ponselnya rusak, tetapi karena untuk pertama kali dalam hidupnya, ia mulai merasa benar-benar terjebak. Ia pernah mengalami hubungan buruk sebelumnya. Mantan suaminya dulu juga perlahan membuatnya merasa kecil dan bersalah atas segala hal. Dan sekarang perasaan itu kembali datang. Bedanya kali ini jauh lebih menakutkan. Karena rumah ini terasa seperti menelannya sedikit demi sedikit. Beberapa hari setelah kejadian itu, Pak Junaedi mulai lebih sering memperhatikan rumah mereka. Pria tua itu beberapa kali melihat mobil asing datang menjelang tengah malam. Kadang 2 orang turun membawa tas hitam. Kadang hanya Bahri sendirian. Dan hampir setiap kali itu terjadi suara doa-doa samar terdengar sampai ke jalan depan. Suatu sore ketika Salma sedang membuang sampah Pak Junaedi, memanggilnya pelan dari seberang pagar. Bu Salma. Salma mendekat dengan wajah lelah. Pria tua itu memandang sekitar lebih dulu sebelum bicara. Saya enggak mau ikut campur urusan rumah tangga orang. Salma diam. Tapi saya rasa ibu harus hati-hati. Ada apa sebenarnya, Pak? Pak Junaedi ragu beberapa detik. Dulu pernah ada pembantu di rumah itu. Salma mengernyit. Terus, dia kabur tengah malam. Kenapa? Pak Junaedi menatap rumah besar itu sebentar. Katanya, sering disuruh ikut ritual aneh. Bulu kuduk Salma langsung meremang. Ritual. Pria tua itu mengangguk pelan. Saya juga nggak ngerti semuanya. Tapi, sejak dulu Bu Ratih memang percaya begituan. Salma menelan ludah. Farel tahu. Pak Junaedi tersenyum pahit. Kadang anak yang terlalu takut kehilangan ibunya bisa percaya apa aja.
Kalimat itu terus terngiang di kepala Salma sampai malam. Dan malam itu menjadi titik ketika ia akhirnya memutuskan pergi. Ia mulai mengumpulkan dokumen-dokumen penting diam-diam. Paspor, KTP, buku tabungan, beberapa pakaian, uang tunai yang masih tersisa. Ia menyimpannya di dalam koper kecil abu-abu yang dulu dipakai saat bulan madu. Setiap kali Farel keluar malam, Salma menambah sedikit demi sedikit isi koper tersebut. Awalnya, ia masih merasa bersalah. Namun rasa bersalah perlahan kalah oleh rasa takut. Suatu malam, saat sedang memasukkan buku catatan kecilnya ke dalam koper Farel, tiba-tiba masuk ke kamar. Salma langsung menutup koper cepat. Farel memandang koper itu beberapa detik. "Kamu mau pergi?" Salma tidak menjawab. Farel mendekat perlahan. "Aku tanya sesuatu." Salma akhirnya mengangkat wajah. "Aku takut sama rumah ini." Kalimat itu keluar begitu saja. Farel langsung diam. "Aku takut sama ibumu." Mata Salma mulai berkaca-kaca. "Dan sekarang aku mulai takut sama kamu." Wajah Farel berubah pucat. "Aku nggak pernah nyakitin kamu." "Belum." Satu kata itu terasa seperti pisau. Farel duduk perlahan di tepi ranjang, lalu menunduk lama. Ketika akhirnya bicara, suaranya terdengar pecah. "Aku nggak tahu harus gimana lagi." Salma memandangnya tanpa bicara. Farel mengusap wajahnya kasar sebelum tiba-tiba berlutut di depan Salma. Untuk pertama kalinya, sejak mereka menikah, pria itu menangis. Tangis yang benar-benar hancur. "Jangan pergi dulu." Salma membeku. Farel memegang kedua tangannya erat. Air matanya jatuh satu-satu ke tangan Salma. "Utangnya udah terlalu besar." Suara Farel bergetar. "Kalau rumah ini hilang, semuanya selesai." Salma menahan napas. "Aku lagi coba cari jalan." "Jalan apa?" Farel menunduk. "Apapun." Kalimat itu membuat dada Salma semakin sesak. Namun melihat suaminya menangis seperti itu, sebagian hatinya kembali luluh. Karena di balik semua ketakutan ini, ia masih mencintai laki-laki itu. Masih. Dan itulah yang paling menyakitkan. "Aku kasih semua tabunganku," bisik Salma pelan. "Tapi kita pergi dari rumah ini." Farel mengangkat wajah cepat. "Aku belum bisa ninggalin ibu." Jawaban itu langsung memadamkan sesuatu dalam diri Salma. Tetapi, ia tetap menyerahkan seluruh tabungannya beberapa hari kemudian. Puluhan juta hasil bertahun-tahun bekerja. Farel menerima uang itu dengan mata penuh rasa bersalah. Namun setelah itu, tidak ada yang berubah. Tidak ada. Farel tetap sering pergi malam. Ratih tetap dingin. Bahri masih datang diam-diam. Dan rumah itu justru terasa semakin gelap. Sampai suatu malam, listrik rumah tiba-tiba mati sekitar pukul 1 dini hari. Salma terbangun karena suara langkah kaki di lorong. Ia keluar kamar sambil membawa senter kecil. Rumah benar-benar gelap. Namun, dari arah ruang sembahyang ada cahaya lilin. Pelan-pelan ia mendekat. Dan saat sampai di depan pintu ruangan, itu tubuhnya langsung membeku. Foto dirinya tergantung di dinding. Foto ukuran sedang yang diambil saat acara keluarga beberapa bulan lalu. Di sekeliling bingkainya tertancap jarum-jarum kecil. Puluhan. Di bawah foto itu, terdapat botol kaca berisi rambut dan potongan kuku. Aroma dupa sangat pekat memenuhi ruangan. Salma merasa seluruh tubuhnya dingin. Lalu dari belakangnya terdengar suara Ratih. "Saya sudah bilang, tidak semua orang diizinkan tinggal selamanya di rumah ini." Hujan turun sejak sore dan belum berhenti ketika Farel berdiri sendirian di teras belakang rumah sambil merokok dalam diam. Cahaya lampu dapur memantulkan bayangan tubuhnya ke lantai basah. Dari kamar, lantai 2 Salma memperhatikannya cukup lama melalui sela tirai tipis. Ada sesuatu yang berubah pada cara suaminya berdiri beberapa minggu terakhir. Bahunya semakin turun, matanya lebih kosong, dan tubuhnya seperti selalu membawa beban yang tidak terlihat. Salma memejamkan mata sejenak sambil memijat pelipisnya sendiri. Ia hampir tidak tidur selama 3 malam terakhir. Setiap kali mencoba memejamkan mata, ia selalu mendengar suara-suara kecil dari bawah rumah. Kadang seperti langkah kaki lambat. Kadang seperti benda kayu berat
yang diseret pelan di atas lantai semen. Awalnya, ia mengira itu hanya suara rumah tua yang memuai karena udara dingin. Tetapi, semakin lama suara itu terasa terlalu teratur untuk disebut kebetulan. Jam dinding menunjukkan pukul 1:20 malam ketika Farrell akhirnya masuk kembali ke rumah. Salma buru-buru berbaring dan pura-pura tidur saat mendengar pintu kamar terbuka. Kasur bergerak pelan ketika Farrell naik ke atasnya. Aroma rokok dan hujan menempel di bajunya. Belum tidur, suara Farrell terdengar pelan. Salma membuka mata perlahan. Baru mau tidur. Farrell mengangguk kecil tanpa menatapnya. Ia duduk di tepi ranjang cukup lama sambil menunduk. Tangannya saling menggenggam erat di antara lututnya. "Kamu habis dari mana?" tanya Salma hati-hati. "Ketemu orang. Jam segini." Farrell menarik napas panjang. "Aku lagi banyak urusan." Jawaban itu membuat dada Salma terasa semakin sempit. Dulu, Farrell selalu menjelaskan apapun kepadanya, bahkan hal-hal kecil yang sebenarnya tidak perlu. Sekarang, setiap pertanyaan seperti dianggap ancaman. Salma mencoba menyentuh lengan suaminya. "Mas, sebenarnya ada apa?" Farrell akhirnya menoleh. Matanya merah dan lelah. "Aku capek, Salma. Aku cuma khawatir." "Aku tahu. Tapi kamu berubah." Farrell diam beberapa detik sebelum tersenyum tipis, senyum yang terasa dipaksakan. Semua orang berubah kalau hidupnya lagi hancur. Setelah itu, ia langsung berbaring membelakangi Salma. Percakapan selesai. Begitu saja, Salma menatap punggung suaminya dalam gelap sambil merasakan sesuatu yang dingin perlahan tumbuh di dalam dadanya. Ia pernah merasakan jarak seperti ini sebelumnya. Bertahun-tahun lalu dalam pernikahan pertamanya, mantan suaminya juga mulai menjauh dengan cara yang sama sebelum akhirnya berubah menjadi lelaki yang membuatnya takut pulang ke rumah sendiri. Bedanya dulu, ia pergi sebelum semuanya terlambat. Sekarang ia tidak tahu apakah dirinya masih punya tempat untuk pergi. Keesokan paginya, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Ratih sedang duduk di ruang makan sambil memilah daun-daun kering yang diletakkan di atas kain putih. Aroma dupa tipis memenuhi ruangan. Salma baru saja selesai membuat teh ketika Ratih bicara tanpa mengangkat kepala. "Tadi malam Farrell keluar lagi." Salma menatap ibu mertuanya. "Iya, seorang laki-laki kalau terlalu sering keluar malam, biasanya sedang dikejar sesuatu." Nada bicara Ratih tenang, tetapi selalu ada sesuatu dalam suaranya yang membuat bulu kuduk Salma meremang. "Mungkin cuman urusan pekerjaan." Ratih tersenyum kecil. "Kamu masih percaya itu?" Salma tidak menjawab. Ratih akhirnya mengangkat kepala perlahan. Tatapannya tajam namun tetap dingin. "Sejak kamu masuk rumah ini, semuanya jadi lebih berat." Kalimat itu membuat tangan Salma berhenti bergerak. Ia mencoba tetap tenang. "Ibu terus menyalahkan saya. Karena memang sejak kamu datang keberuntungan rumah ini, hilang satu persatu." Salma menarik napas dalam. "Saya tidak pernah melakukan apapun." Ratih berdiri pelan sambil membawa mangkuk berisi daun-daun itu. Kesialan tidak selalu datang karena niat buruk. Kadang seseorang memang membawanya tanpa sadar. Ratih berjalan melewati Salma tanpa menunggu jawaban lagi. Salma berdiri diam di dapur dengan tangan gemetar kecil. Kalimat-kalimat itu mulai masuk ke kepalanya sedikit demi sedikit. Dan itu yang paling menakutkan. Siang harinya Salma pergi ke bengkel restorasi kayunya di Bandung untuk menyelesaikan proyek lemari antik milik seorang kolektor hotel tua. Tempat itu selalu menjadi satu-satunya ruang yang membuatnya bisa bernapas lega. Aroma kayu jati, suara amplas, dan detail ukiran furnitur selalu terasa lebih jujur dibanding manusia. Ia sedang membersihkan bagian sudut lemari ketika ponselnya berdering. Nama Farrell muncul di layar. Salma langsung mengangkat. "Halo, pulang jam berapa?" "Mungkin agak malam. Aku harus finishing. Terlalu sering keluar rumah nggak bagus." Salma terdiam sesaat. "Itu kata ibu." Farrell tidak langsung menjawab. "Aku cuman nggak mau kamu terlalu capek. Kamu dulu nggak pernah masalah sama pekerjaanku. Sekarang situasinya beda." "Beda bagaimana?" Farrell terdengar menarik napas. "Sudahlah Salma,
Jangan bikin semuanya makin sulit. Kalimat itu lagi. Kalimat yang selalu dipakai Farrell setiap kali ingin mengakhiri percakapan tanpa benar-benar menyelesaikan apapun. Telepon terputus. Salma menatap layar ponselnya lama sekali sebelum perlahan menurunkannya. Untuk pertama kali sejak menikah dengan Farrell, ia merasa seperti orang asing. Malam itu, ketika ia pulang gerbang belakang rumah terkunci. Salma mengetuk beberapa kali sambil menahan hujan yang mulai turun lagi. Tidak ada jawaban. Ia mencoba menelepon Farrell. Tidak diangkat. Lampu rumah menyala, tetapi tidak ada yang membuka pintu. Hampir 15 menit kemudian, Ratih akhirnya muncul sambil membawa payung hitam. "Oh, kamu di luar." Nada bicaranya terdengar datar. Gerbangnya dikunci. Ratih memandangnya beberapa detik sebelum membuka pintu perlahan. Perempuan sebaiknya tidak pulang terlalu malam. Salma masuk tanpa bicara. Bajunya basah dan dingin. Saat melewati ruang tengah, ia melihat Farrell duduk di sofa sambil menunduk memegang ponsel. "Kamu nggak dengar aku di luar?" tanya Salma. Farrell tampak terkejut. "Aku tadi di kamar mandi." Salma ingin marah, tetapi rasa lelah membuat semua emosinya terasa tumpul. Ia langsung naik ke kamar. Namun malam itu, ia tidak bisa tidur sama sekali. Sekitar pukul 2 dini hari, suara gesekan berat kembali terdengar dari belakang rumah. Kali ini lebih jelas, seperti peti kayu besar yang diseret perlahan di atas tanah. Salma membuka mata dalam gelap. Farrell tidur di sampingnya. Atau pura-pura tidur. Salma duduk perlahan lalu berjalan keluar kamar tanpa suara. Rumah sangat dingin. Ia mengikuti suara itu hingga mendekati dapur belakang. Dari balik jendela kecil, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya langsung membeku. Farrell sedang berdiri di halaman belakang bersama seorang pria berpakaian hitam. Pria itu tinggi kurus, rambutnya sudah banyak memutih, dan wajahnya terlalu tenang untuk terasa normal. Ratih juga ada di sana. Di tanah terlihat beberapa batang dupa menyala. Pria berpakaian hitam itu menyerahkan sesuatu seperti kain kecil kepada Farrell. Farrell lalu memberikan amplop tebal berisi uang. Salma menahan napas. Ia mencoba mendengar percakapan mereka. "Ini belum cukup," kata pria itu pelan. "Kami sedang cari sisanya," jawab Ratih. "Waktunya tidak banyak." "Aku tahu." Pria itu lalu menoleh perlahan ke arah rumah. Tatapannya berhenti tepat ke arah jendela tempat Salma berdiri. Meskipun gelap, Salma yakin pria itu melihatnya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Dingin, pelan, menakutkan. Salma langsung mundur menjauh sambil menahan napas. Beberapa detik kemudian, langkah kaki terdengar mendekat ke arah pintu belakang. Salma buru-buru kembali ke kamar dan berbaring. Pintu kamar terbuka tidak lama kemudian. Farrell masuk dengan wajah pucat. "Kamu belum tidur." Salma pura-pura baru bangun. "Baru kebangun." Farrell menatapnya beberapa saat terlalu lama. "Tidur lagi." Salma mengangguk pelan. Tetapi jantungnya berdetak sangat keras sampai dadanya sakit. Keesokan harinya, Salma mencoba bertanya langsung. Pria itu datang lagi sore hari ketika Farrell belum pulang. Ratih menerima tamunya di ruang belakang. Salma sengaja lewat sambil membawa teh. Pria itu menoleh pelan kepadanya. Tatapannya membuat Salma merasa seperti sedang diperiksa. "Ini menantu ibu?" tanyanya. Ratih mengangguk. Pria itu tersenyum kecil. Wajahnya lelah. Salma berusaha sopan. "Maaf, Bapak siapa?" "Bahri." Ia mengucapkan namanya pelan sekali. Seolah nama itu harus diingat baik-baik. "Saya teman lama keluarga ini." Salma duduk perlahan. "Bapak bantu usaha Farrell." Bahri tertawa kecil. "Saya membantu membuka jalan." Kalimat itu membuat suasana langsung terasa aneh. Salma mencoba tersenyum tipis. "Jalan apa?" Bahri tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Salma cukup lama sampai perempuan itu merasa tidak nyaman. Tidak semua orang cocok tinggal di sebuah rumah. Ratih menunduk sambil diam. Salma merasakan tenggorokannya mengering. "Maksud Bapak?" Bahri tersenyum lagi. Kadang sebuah keluarga harus memilih siapa yang dipertahankan. Tidak ada lagi yang bicara setelah itu. Salma langsung berdiri dan pergi ke dapur dengan tangan dingin. Malamnya, ia mencoba bicara serius dengan Farrell. Mereka duduk di dapur hanya berdua. Lampu kecil di atas meja membuat wajah Farrell terlihat semakin tua. "Siapa sebenarnya Bahri?" tanya Salma pelan. "Teman ibu."
Dia ngomong aneh. Farrell meminum air tanpa menatap istrinya. Kamu terlalu sensitif. Mas, aku serius. Aku juga serius. Kenapa dia bilang nggak semua orang cocok tinggal di rumah ini? Farrell diam cukup lama. Salma mulai merasa marah. Kamu percaya sama omongan dia? Farrell mengusap wajahnya kasar. Kadang seseorang harus memilih rasa sakit yang paling kecil. Salma menatap suaminya tidak percaya. Apa maksudnya? Farrell akhirnya mengangkat kepala. Matanya terlihat merah karena kurang tidur. Aku cuma pengen semuanya selesai. Dengan cara apa? Farrell berdiri tiba-tiba. Aku capek ditanya terus. Aku istrimu. Aku tahu. Suara Farrell meninggi untuk pertama kalinya. Salma langsung terdiam. Farrell menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya melemah lagi. Maaf, tetapi permintaan maaf itu terasa kosong. Hari-hari berikutnya menjadi semakin aneh. Ponsel Salma beberapa kali tiba-tiba rusak sendiri. Dokumen proyeknya hilang, lalu muncul lagi di tempat berbeda. Makanannya kadang berbau seperti abu terbakar. Dan setiap malam suara benda berat itu terus terdengar dari halaman belakang. Salma mulai menulis semua kejadian di buku kecil coklat miliknya. Ia mencatat jam suara percakapan, bahkan ekspresi wajah Ratih. Entah kenapa, ia merasa suatu hari nanti, ia akan membutuhkan semua catatan itu. Suatu sore Pak Junaedi memanggilnya dari depan pagar. Lelaki tua itu sedang memperbaiki jam dinding kecil di teras rumahnya. Mbak Salma. Iya, Pak. Pak Junaedi menatap rumah besar Ratih beberapa detik sebelum bicara pelan. Kalau ada apa-apa, jangan diam sendiri. Salma mencoba tersenyum. Maksud Bapak, saya tinggal di sini sudah lama. Terus, Pak Junaedi tampak ragu. Dulu pernah ada pembantu rumah itu kabur malam-malam. Salma merasakan dadanya menegang. Kenapa? Katanya sering dengar suara orang nangis dari belakang rumah. Angin sore terasa tiba-tiba dingin. Pak Junaedi kembali bicara pelan. Saya cuma mau bilang, hati-hati. Malam itu, Salma duduk sendiri di kamar sambil memegang buku catatannya. Ia mulai berpikir untuk pergi. Bukan karena benci, tetapi karena takut. Takut pada rumah itu. Takut pada Ratih. Dan yang paling membuatnya sesak takut pada perubahan Farrell sendiri. Ia membuka lemari, lalu mulai menyiapkan beberapa dokumen penting secara diam-diam. Paspor, buku tabungan, uang tunai, semua dimasukkan ke dalam tas kecil. Tetapi sebelum ia selesai pintu kamar, tiba-tiba terbuka. Farrell berdiri di sana. Tatapannya langsung jatuh pada tas di atas ranjang. Kamu mau pergi? Salma membeku. Aku cuma nyiapin dokumen. Farrell berjalan mendekat perlahan. Jangan tinggalin aku sekarang. Suara laki-laki itu terdengar pecah. Salma belum pernah melihat Farrell seperti itu. Matanya basah, wajahnya hancur. Aku nggak kuat sendirian. Salma menahan napas. Mas, sebenarnya utang kamu sebesar apa? Farrell duduk di lantai sambil menunduk. Kalau rumah ini disita, ibu bisa sakit. Kamu bisa cerita sama aku. Aku malu. Salma merasakan matanya mulai panas. Farrell akhirnya menangis. Tangis yang pelan dan tertahan. Aku gagal. Melihat suaminya seperti itu, membuat pertahanan Salma runtuh sedikit demi sedikit. Ia berlutut di depan Farrell, lalu memegang wajahnya. Kita bisa cari jalan. Farrell memejamkan mata. Aku takut kehilangan semuanya. Salma akhirnya mengambil keputusan yang nanti akan terus ia sesali. Aku kasih semua tabunganku. Farrell langsung menatapnya. Kamu serius? Salma mengangguk pelan meski dadanya terasa tidak nyaman. Asal kamu jujur sama aku. Farrell memeluknya erat sekali malam itu. Terlalu erat. Seolah takut ia benar-benar pergi. Namun, beberapa hari setelah uang itu diberikan, tidak ada yang berubah. Farrell tetap menjauh. Ratih tetap dingin. Dan rumah itu terasa semakin menyesakan. Sampai suatu malam, Salma terbangun karena mendengar suara doa dari ruang sembahyang. Ia turun perlahan. Lampu ruangan redup. Asap dupa memenuhi udara. Dan di tengah ruangan itu, Salma melihat foto dirinya sendiri. Bingkainya dikelilingi jarum kecil. Di sampingnya ada botol berisi rambut dan potongan kuku. Tubuh Salma langsung gemetar hebat. Suara langkah terdengar di belakangnya. Ratih berdiri di ambang pintu sambil menatapnya tanpa ekspresi. Untuk pertama kalinya,
Sejak tinggal di rumah itu, Salma benar-benar merasa dirinya tidak aman. Udara malam di Bogor terasa lembab ketika Salma berdiri di balik pagar rumah kosong seberang jalan sambil memandang rumah besar Ratih yang terang benderang. Lampu-lampu kuning menyala di hampir seluruh ruangan. Dari kejauhan terdengar suara orang berbicara dan tertawa kecil. Aroma makanan bercampur dupa samar terbawa angin malam. Salma mengenakan jaket longgar dan topi hitam yang menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya masih lebih kurus dibanding sebelum semua kejadian itu. Tulang pipinya tampak lebih tajam. Ada lingkar gelap di bawah matanya akibat minggu-minggu penuh mimpi buruk dan kurang tidur. Tetapi sesuatu dalam dirinya telah berubah jauh lebih besar daripada sekadar fisik. Ia tidak lagi tampak seperti perempuan yang terus berusaha menjaga semua orang tetap nyaman. Tatapannya sekarang tenang. Terlalu tenang. Pak Junaedi berdiri di sampingnya sambil memegang payung kecil. "Kamu yakin mau datang malam ini?" tanyanya pelan. Salma tidak langsung menjawab. Matanya terus menatap rumah itu. Rumah yang hampir menjadi kuburannya. "Aku sudah terlalu lama takut sama mereka," katanya akhirnya. Pak Junaedi menghela napas panjang. "Kalau keadaan jadi kacau kita langsung pergi." Salma mengangguk kecil. Di halaman rumah Ratih, beberapa mobil mulai berdatangan. Anggota keluarga besar satu persatu turun sambil membawa bingkisan makanan dan buah. Ada suara tawa kecil salam dan percakapan hangat seperti keluarga normal pada umumnya. Itulah yang membuat semuanya terasa semakin aneh, karena hanya Salma yang tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di balik tembok rumah itu. Pak Junaedi menatap Salma hati-hati. "Kamu masih bisa mundur." Salma tersenyum tipis tanpa emosi. "Aku sudah pernah dikubur hidup-hidup, Pak." Kalimat itu membuat Pak Junaedi terdiam. Tidak ada lagi yang bisa lebih menakutkan daripada tanah yang jatuh perlahan di atas peti sempit tempat tubuhnya terkunci malam itu. Sejak keluar dari liang tanah, ada bagian dalam diri Salma yang ikut mati bersama ketakutannya. Mereka menunggu sampai acara mulai ramai. Di dalam rumah Ratih, terlihat mengenakan kebaya coklat tua dengan rambut disanggul rapi. Wajahnya tampak jauh lebih segar dibanding beberapa bulan terakhir. Ia menyambut tamu dengan senyum tenang, seolah hidupnya benar-benar mulai kembali normal. Di sampingnya, Farrell berdiri memakai kemeja hitam sederhana. Tetapi laki-laki itu tampak seperti bayangan dirinya sendiri. Tubuhnya lebih kurus. Matanya cekung, gerak-geriknya gelisah. Setiap beberapa menit sekali, ia melirik ke arah halaman belakang. Seolah ada sesuatu yang terus menghantuinya dari sana. Salma memperhatikan suaminya lama sekali. Ada rasa sakit yang masih tersisa di dadanya. Bukan karena ia masih berharap, tetapi karena ia masih sulit menerima kenyataan bahwa lelaki yang dulu memegang tangannya dengan lembut saat tidur justru menjadi orang yang menutup peti di atas tubuhnya. Pak Junaedi membuka tas kecil yang dibawanya. Di dalamnya ada beberapa flash disk, rekaman suara dan salinan video yang berhasil ia ambil diam-diam beberapa minggu sebelumnya. "Aku simpan semuanya," katanya pelan. Salma mengangguk. "Kalau malam ini mereka tetap bohong di depan semua orang, kita keluarkan semuanya." Pak Junaedi menatap Salma beberapa detik. "Kamu nggak takut?" Salma tersenyum kecil. "Aku sudah mati buat mereka." Acara syukuran dimulai sekitar pukul 8 malam. Suara doa terdengar dari ruang tengah rumah. Beberapa anggota keluarga duduk bersila sambil mendengarkan Ratih berbicara. Salma dan Pak Junaedi masuk perlahan lewat gerbang samping tanpa menarik perhatian. Mereka berdiri di area gelap dekat taman belakang. Dari sana, Salma bisa melihat seluruh ruangan melalui jendela besar. Ratih sedang berbicara dengan suara lembut dan tenang. "Setelah banyak cobaan beberapa tahun terakhir, akhirnya keluarga kita mulai mendapatkan jalan keluar." Beberapa anggota keluarga mengangguk. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, lanjut Ratih. "Kadang, sebuah keluarga harus membersihkan dirinya dari energi buruk." Salma merasakan rahangnya mengeras mendengar kalimat itu. Farrell duduk tidak jauh dari ibunya sambil menunduk.
Ia sama sekali tidak terlihat tenang. Ratih terus berbicara seolah dirinya korban yang sedang menyelamatkan keluarga. Sekarang keadaan mulai membaik. Utang mulai terbayar. Rezeki mulai datang kembali. Salah satu saudara Farel tersenyum. Syukurlah Mbak Ratih. Ratih mengangguk pelan. Kita hanya perlu memastikan semuanya benar-benar selesai malam ini. Kalimat itu membuat Farel langsung mengangkat kepala. Tatapannya terlihat panik. Bahri yang sejak tadi duduk diam di pojok ruangan akhirnya berdiri. Laki-laki tua itu masih mengenakan pakaian hitam seperti biasa. Wajahnya tetap dingin dan sulit dibaca. Kita akan membuka kembali liang simbolis katanya tenang, agar semua orang tahu energi buruk itu sudah pergi. Salma merasakan udara di dadanya seperti berhenti sesaat. Pak Junaedi menatapnya. Kamu kuat. Salma mengangguk pelan. Tetapi tangannya mulai dingin. Di halaman belakang, beberapa lelaki mulai menggali tanah di tempat yang sama. Tempat peti itu dulu dikubur. Hujan rintik mulai turun lagi seperti malam saat semuanya terjadi. Farel berdiri beberapa meter dari liang itu dengan wajah pucat. Tangannya gemetar kecil. Bahri memperhatikan semua orang dengan tenang. Ratih justru terlihat semakin yakin. Setelah malam ini, katanya kepada keluarga besar, semua kesialan akan benar-benar pergi dari rumah ini. Salma memejamkan mata sesaat. Ingatan tentang ruang sempit itu kembali menghantam kepalanya. Udara yang habis perlahan, bau kayu lembab, tanah jatuh di atas peti, dan suara Farel menangis saat menutupnya. Tubuh Salma sempat goyah kecil. Pak Junaedi segera memegang lengannya. Nggak apa-apa. Salma membuka mata lagi. Tatapannya berubah keras. Sekarang giliran mereka yang takut. Penggalian selesai. Peti kayu tua mulai terlihat di bawah tanah. Beberapa anggota keluarga tampak bingung. Apa itu salah satu dari mereka bertanya? Ratih tersenyum tipis. Hanya simbol ritual pembersihan. Farel tiba-tiba bicara dengan suara serak. Ibu, cukup. Ratih langsung menoleh tajam. Diameter. Bahri memberi isyarat kepada dua lelaki untuk mengangkat peti itu. Saat peti dibuka perlahan, semua orang menahan napas. Kosong. Tidak ada apapun di dalamnya. Sunyi langsung memenuhi halaman. Ratih membeku. Bahri langsung menatap isi peti dengan wajah berubah untuk pertama kali. Farel mundur satu langkah. Astaga. Salah satu anggota keluarga berbisik pelan. Ratih menggeleng perlahan. Tidak mungkin. Farel terlihat seperti hampir pingsan. Ia menatap peti kosong itu dengan mata penuh ketakutan. Karena hanya dirinya yang tahu siapa yang seharusnya berada di sana. Lalu suara langkah pelan terdengar dari arah gerbang. Semua kepala menoleh bersamaan. Salma berjalan masuk ke halaman rumah dengan langkah lambat. Pakaiannya putih pucat, dengan noda tanah lama yang masih samar terlihat di bagian bawah. Rambutnya panjang, tergerai, sedikit basah oleh hujan. Tidak ada ekspresi marah di wajahnya. Justru ketenangannya membuat semua orang langsung diam. Seseorang menjatuhkan gelas. Ratih langsung kehilangan warna di wajahnya. Farel membeku total. Matanya membesar seolah sedang melihat arwah. Salma berhenti beberapa meter dari mereka. Air hujan jatuh perlahan di wajahnya. Tidak ada yang bicara selama beberapa detik panjang. Sampai akhirnya Ratih mundur pelan sambil gemetar. Itu tidak mungkin. Salma menatap ibu mertuanya tanpa berkedip. Saya juga pikir saya akan mati malam itu. Farel terlihat mulai sulit bernapas. Salma, suara laki-laki itu pecah. Salma menoleh pelan ke arahnya. Tatapan mereka bertemu untuk pertama kali sejak malam penguburan itu. Dan Farel langsung terlihat hancur. Ia seperti ingin mendekat, tetapi tubuhnya sendiri tidak mampu bergerak. Salah satu anggota keluarga mulai bingung. Ada apa sebenarnya ini? Ratih langsung berteriak untuk pertama kali. Dia bohong, tetapi suaranya terdengar panik. Tidak lagi tenang seperti biasanya. Salma melangkah mendekat sedikit. Bohong. Ia tersenyum kecil. Saya dikurung di bawah rumah ini. Farel langsung memejamkan mata. Saya disuntik obat penenang. Beberapa anggota keluarga mulai saling memandang. Ratih menggeleng keras. Jangan dengarkan dia. Salma tetap bicara dengan suara pelan. Saya dimasukkan ke dalam peti. Tubuh Farel mulai gemetar lebih jelas. Dan dikubur hidup-hidup di halaman ini.
Suasana langsung pecah. Beberapa orang mulai berbicara bersamaan dengan nada tidak percaya. Ratih menunjuk Salma dengan tangan gemetar. Dia pembawa sial. Dia yang menghancurkan keluarga ini. Salma akhirnya menatap Ratih dengan emosi untuk pertama kali. Maksud ibu, saya harus mati supaya utang keluarga ini hilang. Ratih tampak kehilangan kendali. Kamu tidak mengerti apapun. Aku mengerti cukup banyak setelah hampir mati kehabisan napas di bawah tanah. Farrell tiba-tiba jatuh duduk di kursi terdekat sambil menutupi wajahnya. Tangisnya pecah. Salah satu pamannya mendekat bingung. Farrell, ini benar. Farrell tidak mampu menjawab. Bahri mulai mundur perlahan ke arah gerbang. Tetapi Pak Junaedi akhirnya maju sambil membawa tas kecilnya. Jangan pergi dulu. Semua orang menoleh. Pak Junaedi mengeluarkan ponsel dan speaker kecil. Lalu ia memutar rekaman suara. Suara Ratih terdengar jelas. Kalau kita tidak melakukan cara itu, rumah ini akan tenggelam bersama semuanya. Lalu suara Bahri. Kesialan harus dipindahkan ke wadah hidup. Wajah-wajah keluarga langsung berubah. Ratih mulai panik. Itu fitnah. Pak Junaedi mengeluarkan video berikutnya. Rekaman buram tetapi cukup jelas memperlihatkan malam penguburan itu. Farrell terlihat membantu menutup peti. Seseorang di belakang mulai muntah kecil karena syok. Farrell menangis semakin keras. Aku nggak mau. Suaranya patah. Aku nggak mau semuanya jadi seperti ini. Salma menatapnya lama. Hatinya terasa aneh. Ada luka. Ada marah. Tetapi juga ada kesedihan besar melihat lelaki yang pernah ia cintai hancur seperti itu. Farrell akhirnya berdiri pelan lalu berjalan mendekati Salma. Air matanya bercampur hujan. Aku minta maaf. Salma diam. Aku takut. Kamu takut miskin, tanya Salma pelan. Farrell menggeleng sambil menangis. Aku takut kehilangan semuanya. Salma menatap matanya lurus-lurus. Saat tanah dilempar ke atas tubuhku, suaranya mulai bergetar. Untuk pertama kali, apa kamu pernah berpikir aku benar-benar bisa mati? Farrell membuka mulut, tetapi tidak ada jawaban keluar. Karena memang tidak ada jawaban yang cukup untuk itu. Ratih tiba-tiba tertawa keras. Semua orang langsung menoleh. Perempuan tua itu tertawa sambil menangis dalam waktu bersamaan. Aku lakukan semuanya buat keluarga ini. Tidak ada lagi yang mempercayainya. Bahkan anggota keluarganya sendiri mulai menjauh perlahan. Bahri mencoba kabur ke gerbang belakang. Tetapi, suara siren polisi tiba-tiba terdengar dari luar rumah. Lampu merah biru memantul di tembok basah halaman. Pak Junaedi menatap Salma pelan. Aku sudah lapor sebelum kita datang. Bahri langsung pucat. Ratih masih tertawa dan menangis histeris di tengah halaman. Farrell berdiri diam seperti orang yang jiwanya sudah kosong. Sementara Salma hanya menatap langit malam yang penuh hujan. Untuk pertama kalinya, sejak keluar dari dalam tanah, ia merasa bisa bernapas sedikit lebih lega. Hujan turun tipis di Jakarta ketika Salma keluar dari gedung pengadilan dengan langkah pelan. Langit sore berwarna abu-abu pucat, dan udara terasa berat seperti menyimpan terlalu banyak hal yang belum selesai. Orang-orang berlalu lalang di trotoar tanpa memperhatikan perempuan yang berdiri diam sambil memeluk map coklat di dadanya itu. Rambutnya yang biasanya rapi kini hanya diikat sederhana. Wajahnya terlihat lebih kurus dibanding beberapa bulan sebelumnya, tetapi matanya tidak lagi dipenuhi ketakutan seperti dulu. Di belakangnya, suara wartawan masih terdengar samar. Nama Ratih Kusuma mulai muncul di berbagai berita lokal sejak kasus percobaan pembunuhan dan ritual ilegal itu terbongkar. Banyak orang datang hanya untuk melihat seperti apa wajah keluarga yang hampir mengubur menantunya hidup-hidup demi menghapus kesialan. Salma tidak pernah menyangka hidupnya akan berubah menjadi sesuatu yang begitu absurd. Beberapa bulan lalu, ia masih percaya bahwa kesabaran bisa menyelamatkan pernikahan. Ia percaya bahwa diam bisa meredakan konflik. Ia percaya bahwa jika dirinya cukup baik, cukup mengalah, cukup sabar, maka semua orang akhirnya akan menerima dirinya. Ternyata tidak. Beberapa luka justru tumbuh karena seseorang terus bertahan di tempat yang salah terlalu lama.
Mobil tua Pak Junaedi berhenti di depan trotoar. Lelaki tua itu membuka kaca sedikit, lalu berkata pelan, hujannya makin deras. "Masuk saja dulu." Salma mengangguk kecil sebelum masuk ke kursi penumpang depan. Tidak ada percakapan panjang selama beberapa menit pertama. Hanya suara wiper yang bergerak pelan di kaca mobil dan lampu-lampu kendaraan yang memantul seperti garis-garis kabur di jalan basah. Pak Junaedi melirik Salma sebentar. "Kamu kuat." Salma tersenyum kecil tanpa benar-benar tersenyum. "Aku masih belajar." Jawaban itu membuat Pak Junaedi ikut diam lagi. Ia tahu tidak semua orang yang selamat benar-benar langsung kembali hidup seperti semula. Ada orang-orang yang tubuhnya keluar dari penderitaan, tetapi pikirannya masih tertinggal di dalam sana. Dan Salma adalah salah satunya. Apartemen kecil yang kini ditempati Salma berada di sudut Jakarta Selatan, dekat bengkel restorasi kayu tempat ia mulai bekerja lagi. Tempat itu sederhana, tidak terlalu luas. Hanya ada satu kamar tidur kecil, dapur sempit, dan jendela besar menghadap gedung-gedung tinggi. Tetapi bagi Salma tempat itu terasa seperti dunia lain. Tidak ada aroma dupa, tidak ada suara kursi diseret tengah malam. Tidak ada langkah kaki ratih yang membuat seluruh rumah terasa dingin. Tidak ada suara Farel yang terus berkata pelan, "Jangan membuat semuanya semakin sulit." Namun, kebebasan ternyata tidak otomatis membawa ketenangan. Malam pertama tinggal sendiri, Salma terbangun sambil terengah-engah. Dadanya terasa sesak seperti ada tanah yang kembali menimpa tubuhnya. Ruangan apartemen mendadak terasa sempit. Gelap di sekelilingnya berubah menjadi sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar. Ia langsung menyalakan semua lampu. Tangannya dingin, napasnya pendek-pendek. Butuh hampir 15 menit sampai ia benar-benar sadar bahwa dirinya tidak lagi berada di dalam peti kayu. Sejak malam itu, tidur menjadi sesuatu yang sulit. Kadang, ia tertidur di sofa dengan televisi menyala karena takut pada kesunyian. Kadang, ia duduk di lantai dapur menjelang subuh sambil minum teh hangat hanya untuk memastikan dirinya masih bisa bernapas normal. Tetapi, di sela semua itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Kebebasan. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, tidak ada orang yang mengatur bagaimana ia harus hidup. Tidak ada yang menyuruhnya diam. Tidak ada yang membuatnya merasa bersalah karena menjadi dirinya sendiri. Pagi-pagi sekali, Salma mulai kembali bekerja di bengkel kayu kecil miliknya. Tempat itu awalnya hanyalah ruangan kosong bekas gudang yang ia sewa murah. Dindingnya masih kusam. Catnya mengelupas di beberapa bagian. Tetapi, ketika sinar matahari masuk melalui jendela besar ruangan itu, terasa hangat. Salma mulai memperbaiki furnitur-furnitur tua lagi. Ia mengampelas kayu dengan gerakan perlahan, menghirup aroma serbuk kayu, memeriksa detail ukiran satu persatu. Ada ketenangan aneh ketika tangannya menyentuh permukaan kayu yang rusak, lalu perlahan mengembalikannya menjadi indah lagi. Seolah-olah tanpa sadar, ia sedang mencoba memperbaiki dirinya sendiri. Suatu siang, Pak Junaedi datang membawa 2 bungkus makanan. "Kamu lupa makan lagi." Salma tertawa kecil. "Bapak selalu tahu ya, karena wajah orang lapar itu beda." Mereka makan bersama di lantai bengkel yang masih belum selesai direnovasi. Tidak banyak percakapan. Tetapi justru itu yang membuat Salma nyaman. Pak Junaedi tidak pernah memaksanya bercerita, tidak pernah bertanya terlalu dalam. Ia hanya hadir. Dan kadang kehadiran sederhana seperti itu jauh lebih menyelamatkan dibanding ribuan kata. Di sisi lain, kota Farel hidup seperti bayangan dirinya sendiri. Rumah besar di Bogor kini terasa kosong dan dingin. Banyak keluarga mulai menjauh sejak kasus Ratih tersebar. Beberapa orang yang dulu selalu datang meminta bantuan kini bahkan tidak lagi mengangkat teleponnya. Usaha bahan bangunannya nyaris bangkrut total. Utang menumpuk. Pegawai satu persatu berhenti. Farel sering duduk sendirian di dapur rumah itu hingga larut malam. Kursi tempat Salma biasa duduk masih ada di sana. Kadang tanpa sadar, matanya terus menatap kursi kosong itu selama berjam-jam.
Ia mulai minum alkohol hampir setiap malam hanya untuk bisa tidur. Tetapi bahkan dalam keadaan mabuk, suara Salma tetap muncul di kepalanya. "Bagaimana kamu akan hidup setelah ini?" Kalimat itu terus menghantuinya. Berkali-kali, tanpa henti, ia mulai memahami sesuatu yang terlambat disadarinya, bahwa rasa takut menjadi anak durhaka telah membuatnya berubah menjadi seseorang yang bahkan lebih buruk dari ayah yang dulu ia benci. Suatu malam, Farel akhirnya memberanikan diri datang ke apartemen Salma. Hujan turun deras. Ia berdiri lama di depan pintu sambil memegang payung hitam dengan tangan gemetar. Ketika pintu terbuka, Salma terlihat terdiam beberapa detik. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Justru itu yang membuat Farel semakin hancur. Karena perempuan itu kini menatapnya seperti menatap seseorang yang sudah sangat jauh. "Aku cuma mau bicara sebentar," kata Farel pelan. Salma tidak langsung menjawab. Lalu akhirnya ia membuka pintu sedikit lebih lebar. Farel masuk perlahan. Pandangannya langsung jatuh pada ruangan kecil yang sederhana itu. Ada tanaman hijau di dekat jendela. Ada meja kayu kecil yang belum selesai dipernis. Ada cahaya hangat yang membuat tempat itu terasa hidup. Berbeda sekali dengan rumah mereka dulu. Salma berdiri tidak jauh darinya sambil menyilangkan tangan. "Ada apa?" Farel menunduk sebentar sebelum berkata lirih. "Aku tahu aku tidak pantas meminta maaf." Salma diam. "Aku tahu semua yang aku lakukan tidak bisa diperbaiki." Masih tidak ada jawaban. Farel mengusap wajahnya pelan. Aku cuma ingin kamu tahu, kalau setiap hari aku berharap waktu bisa diputar ulang." Salma akhirnya bicara pelan. "Kalau waktu diputar ulang, apa yang akan berubah?" Farel membuka mulut tetapi tidak langsung bisa menjawab. Karena untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa dirinya sendiri pun tidak tahu. Ia terlalu lama hidup dengan rasa takut. Takut gagal, takut mengecewakan ibunya, takut dianggap anak yang tidak tahu balas budi. Dan semua ketakutan itu perlahan menghancurkan kemampuan dirinya untuk membedakan mana cinta dan mana manipulasi. "Aku harusnya melindungi kamu," katanya akhirnya dengan suara pecah. Salma tersenyum tipis. Ya, satu kata itu terdengar jauh lebih menyakitkan dibanding teriakan. Farel menatap mata Salma lama sekali sebelum berkata, "Lirih, aku gak pernah benar-benar mau kamu mati." Kalimat itu membuat ruangan mendadak terasa sunyi. Salma memandangnya tanpa ekspresi. Waktu tanah dilempar ke atas peti itu, katanya pelan, "Apa kamu pernah berpikir, aku mungkin gak akan keluar lagi?" Farel langsung menunduk. Bibirnya gemetar. Air matanya jatuh perlahan. Tetapi ia tetap tidak mampu menjawab. Karena mereka berdua tahu jawabannya. Salma berjalan mendekati jendela apartemen. Hujan masih turun di luar. Lampu kota terlihat samar tertutup air. Farel katanya pelan tanpa menoleh, "Aku pernah mencintai kamu, sampai aku rela kehilangan diriku sendiri." Farel memejamkan mata, tapi ada pengkhianatan yang nggak bisa diperbaiki cuma dengan penyesalan. Kalimat itu menghantam sesuatu jauh di dalam dada Farel. Ia menangis dalam diam, benar-benar diam, seperti seseorang yang akhirnya sadar bahwa ia telah menghancurkan satu-satunya hal baik dalam hidupnya dengan tangannya sendiri. Beberapa menit kemudian, Farel pergi tanpa banyak kata. Salma berdiri di dekat jendela cukup lama setelah pintu tertutup. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena ia ingin kembali, tetapi karena melepaskan seseorang yang pernah begitu dicintai, ternyata tetap menyakitkan, bahkan ketika orang itu telah menghancurkan hidupmu. Hari persidangan terakhir Ratih berlangsung beberapa minggu kemudian. Ruang sidang penuh. Ratih duduk dengan wajah pucat, tetapi masih mempertahankan tatapan kerasnya. Ketika hakim bertanya, apakah ia menyesali perbuatannya perempuan tua itu, justru menjawab dengan suara tenang, "Saya melakukan semuanya demi keluarga saya." Beberapa orang mulai berbisik pelan. Ratih melanjutkan, "Kalian tidak mengerti bagaimana rasanya melihat keluarga perlahan hancur. Saya cuma mencoba menyelamatkan mereka. Tidak ada air mata, tidak ada penyesalan. Hanya keyakinan keras yang kini terdengar menyeramkan." Salma duduk diam mendengarkan semuanya. Dan untuk pertama kalinya,
Ia tidak lagi merasa takut pada perempuan itu. Ia justru merasa sedih, karena hidup Ratih ternyata selama ini dibangun dari ketakutan yang tidak pernah sembuh. Ketakutan kehilangan status, ketakutan kehilangan kendali, ketakutan bahwa hidupnya tidak lagi berarti. Dan ketakutan itu akhirnya berubah menjadi sesuatu yang menghancurkan semua orang di sekitarnya. Setelah persidangan selesai, Salma keluar gedung bersama Pak Junaedi. "Sudah selesai," kata Pak Junaedi pelan. Salma mengangguk kecil, tetapi di dalam dirinya ia tahu beberapa luka tidak benar-benar selesai hanya karena pengadilan berakhir. Ada luka yang tetap tinggal di tubuh seseorang. Diameter tidak terlihat, namun perlahan belajar hidup berdampingan dengannya adalah bagian dari proses bertahan hidup. Bulan demi bulan berlalu. Bengkel kecil Salma perlahan berkembang menjadi galeri restorasi kayu yang mulai dikenal banyak orang. Ia mendesain sendiri ruangan itu dengan jendela-jendela besar dan tanaman hijau di setiap sudut. Ia sengaja membuat tempat itu dipenuhi cahaya, karena terlalu lama hidupnya tenggelam dalam gelap. Pada hari pembukaan galeri pertamanya, beberapa pelanggan datang melihat furnitur-furnitur antik hasil restorasinya. Ada meja kayu tua yang kembali mengilap. Ada lemari ukiran Jawa yang berhasil ia selamatkan dari kerusakan. Ada kursi tua yang permukaannya kembali halus setelah bertahun-tahun penuh goresan. Seorang pelanggan sempat berkata, "Kayu-kayu ini seperti hidup lagi setelah diperbaiki." Salma hanya tersenyum kecil, karena diam-diam ia merasa kalimat itu juga berlaku untuk dirinya sendiri. Menjelang sore, Pak Junaedi datang membawa tanaman kecil sebagai hadiah, biar tempatnya lebih hidup. Salma tertawa pelan. "Terima kasih." Mereka duduk bersama di dekat jendela galeri sambil melihat cahaya matahari sore masuk perlahan ke dalam ruangan. Untuk beberapa saat tidak ada yang bicara. Dan kali ini, kesunyian tidak terasa menakutkan. Kesunyian itu terasa damai. Malam harinya, setelah semua orang pulang, Salma berjalan pelan mengelilingi galeri kosongnya. Tangannya menyentuh permukaan meja kayu yang baru selesai dipoles. Aroma kayu baru memenuhi udara. Hangat, tenang. Berbeda sekali dengan rumah lama yang selalu dipenuhi asap dupa dan rasa takut. Ia berhenti di depan jendela besar. Di luar langit Jakarta mulai berubah gelap. Salma mengingat kembali perempuan dirinya yang dulu. Perempuan yang selalu takut ditinggalkan. Perempuan yang terus mengalah demi mempertahankan hubungan. Perempuan yang percaya bahwa mencintai berarti bertahan sekuat mungkin, meski dirinya perlahan hancur. Ia memejamkan mata sebentar, lalu menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, setelah semua yang terjadi, napas itu terasa ringan. Pagi berikutnya, Salma datang lebih awal ke galeri. Udara masih sejuk. Cahaya matahari baru mulai masuk dari sela gedung. Ia berjalan menuju semua jendela besar di ruangan itu, lalu membukanya satu persatu. Angin pagi langsung masuk perlahan. Tirai putih bergerak lembut. Tanaman-tanaman kecil di sudut ruangan ikut bergoyang pelan. Salma berdiri diam di tengah ruangan sambil memejamkan mata. Tidak ada lagi suara mantra. Tidak ada lagi suara tanah jatuh di atas peti. Tidak ada lagi langkah kaki yang membuat rumah terasa seperti perangkap. Yang tersisa hanyalah suara angin dan cahaya. Banyak rasa sakit di dalam dirinya yang mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Tetapi sekarang, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, rasa sakit itu tidak lagi mengurungnya di dalam kuburan yang tak terlihat. Ia sudah keluar. Dan kali ini tidak ada siapapun yang akan menguburnya kembali.